Raja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani wa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Qasim al-Syafi'i wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi sulihim wa furuhim wa azwajin dhurriyatihim man idhasaba ilaihim adallah laina min barakatihim wa karamati asyawadi thumma ila hadrati jama syaikhina masyaykhina nahusan bahiyatul karim imar zugi dahlan bahi makhrus ali idh marzuki ma'sum jahri yasin mansur ya mahmarus jama syalil wa il hadrati syekh ma'sum masyari ma wa basbullahi bisid samsuri bahi samsul arifin bah ya jazuli dan Abdul Fattah ya khabir sirat ya Luqman Hakim ya Mahfud ya Mustaqim ya Abdul Jal Mustaqim ya Asrar bin Syafi' Abdul Rahman ya Lasyadu Jamil Ali Ulama Khuzan al-Maqbur fi dairatul Mangwaleh bah Masyaruddin bah Demiadu Sunan Guneng Pangeran Benar Nur Yahman bahasan mimbar Mah Mansur Mah Langkin usulihim wa furuhim wa azwajin dzurriyyatihim manitasun Allah maghfir lahum warhamhum ma'al hadrati jami'an ta'ala lan hadra fi adal majlis hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun utawi ki kuwana fasal suwiji fi bayanin najasat ing dalem mertelaake pira-pira najis wa izalatiha lan ngilai najasat wa hadzal faslu utawi iki fasal fi bayani najasat iku madhkurun ten tutur fi ba'din nusakhi ing dalem setengah nusakh kubaila kitabis shalah ing dalem sadurunge setithike kitab salat ing dalem sadurunge setithike kitab salat wan najasatu tawi najis lughatan ing dalem arti lughate iku asyai'u suwiji-wiji al mustaqdharu kang den wilang-wilang jember wa syar'an lan miturut syara' iku kullu ainin saben-saben kahanan haruma kang haram apa tanawuluha merkoleh ain alal itlaqi ing atase mutlak halatal ikhtiyari ing dalem tingkah pemilih ma'asuhulati tamyizi sertane gampange mbedakake lali hurmatiha ora krana den mulyaake ainin ora krana mulyane ainin wala listiqdzariha lan ora krana oleh nggigoake ainin atau menjijikkan ainin wala lidororiha lan ora krana bahayane ainin fi badanin ing dalem awak au aklin utawa akal wa dakhalalan manjing fil itlaqi ing dalem dawuh itlaq apa qalilun najasati kidike najis wa kathiruha lan akeh najasat wa kharajalan kejaba bil ikhtiyari kelawan dawuh ikhtiyar apa ad-daruratu darurat kepeksa fa innaha mongko sak temene darurat
iku tubihu menangake apa darurat tanawulan najasati ing merkoleh najis, tanawulan najasati ing merkoleh najis, wabisuhulati tamyizilan kejaba kelawan dawuh gampange mbedakake, kejaba kelawan dawuh gampange mbedakake apa aklududi mangan uler, mangan uler al-mayyiti kang mati fi jubnin ing dalem keju mentega, fi jubnin ing dalem keju utawa mentega, au fakihatin utawa ing dalem nyamian, au fakihatin utawa ing dalem nyamian atau buah-buahan, wanahwi dzalika lan sepadane fi jubnin au fakihatin, wa kharaja lan kejaba biqaulihi kelawan dawe musannaf lali khurmatiha rupane dawuh lali khurmatiha apa mayyitatul adami batange anak Adam to jasate anak Adam menungso, wabi adam istiqdari lan kelawan dawuh ora anane nggigoake apa almaniyu mani, wanahwuhu lan sepadane mani, wanahwuhu lan sepadane mani, wabi nafyi dzarari lan kejaba kelawan nafeake bahaya apa alhajaru makwatu, wanabatu lan pira-pira cecukulan, lan pira-pira cecukulan almudirru kang bahayani bibadanin ing dalem awak au aklin utawa akal. Tsumma dzakara nuli nutur sapa al musannifu kiai musannif nutur dhabiton ing perkara kang melanggeri, dhabiton ing perkara kang melanggeri linajsi maring najis al khariji kang metu minal kubuli saking dalan ngarep, waduburi lan dalan buri biqaulihi kelawan dawe musannaf wa kullu ma'iin utawi saben-saben perkara kang cuwer, utawi saben-saben perkara kang cuwer kharaja kang metu apa ma'e minas sabilaini saking dalan loro iku najsun najis, wa huwa utawi ma kharaja minal sabilen iku sodikun beneri bil khariji kelawan perkara kang metu al muqtadi kang den biasaake, contone kal bauli kaya uyuh wal ghaiti lan tai, wa bin nadiri lan kelawan perkara kang langka, kelawan perkara kang langka langka kadami kaya getih wal qayhilan nanah, ilal mania angin mani min adamiyin saking bangsa anak Adam au hayawanin utawa hayawan ghairi kalbin kang sakliyane asu, wa khinzirin lan celeng, wama lan hayawan tawallada kang metu apa ma minhuma saking kalbin wa khinzirin au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbin au wa khinzirin ma'a hayawanin sertane hayawan tahirin kang suci, wa kharajalan kejaba bimaiin kelawan dawuh ma'e cuwer apa aduduler, wa kullu mutasallibin lan saben-saben perkara kang atos
la tuhiluhu kang orang ngalihake ing kullu mutasallibin apa al-ma'iddatu waduk apa al-ma'iddatu waduk falaisa mongko ora ana apa kullu mutasallib iku binajsin perkara najis bal yathuru balik bisa suci apa kullu mutasallib bil ghasli kelawan basuh wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem setengah nusakh kullu ma utawi dawuh kullu ma saben-saben perkara yakhruju kang metu apa ma bilafdil mudhari kelawan lafat mudhari wa isqati ma'iin lan gugurake lafat ma'e. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhihi amin ya rabbal alamin. Faslun bab fi bayanin najasat, bab menerangkan tentang najis wa izalatiha dan cara menghilangkannya. Jadi bab niki nerangne tentang barang-barang yang dianggap najis dan menerangkan tata cara untuk menghilangkannya. Baik itu najis yang ainiyah, najis ainiyah ataupun najis yang hukmiyah. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'din nusakh qubaila kitabis shalah. Bab ini atau fasal tentang najis dan cara menghilangkan niki itu dijelaskan di dalam sebagian nusakh, dijelaskan sebelum bab sholat. Jadi sebelum bab sholat itu menjelaskan tentang najasat wa izalatiha. Itu kalau dalam sebagian kitab yang lain. Kemudian wan najasah lughatan, adapun pengertian najis secara lughat. Lughat niku arti bahasa adalah asyai'u al-mustaqdharu. Jadi najis secara lughatan arti bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan niku secara bahasa lho nggih. Ai walau tahiron kal busok wal mukhat wal mani, meskipun itu suci seperti ludah, seperti umbel, seperti mani, itu kalau secara lughatan arti bahasa najis itu sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Wa syar'an, tapi kalau pengertian najis menurut arti syariat adalah kullu ainin harumatana wuluha alal itlaq halatal ikhtiyar ma'a suhlati tamyiz lali hurmatiha walastiqdhariha walali dororiha fi badanin au aklin. Kalau pengertian najis secara syariat, najis secara syariat adalah setiap benda yang haram untuk dikonsumsi.
Setiap benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Secara mutlak ya, baik sedikit ataupun banyak, halatal ikhtiar, dalam kondisi normal, ma'a suhulati tamyiz, disertai mudah untuk memisahkannya. Haramnya dikonsumsi itu lali hurmatiha, bukan karena dimuliakannya dan bukan karena faktor menjijikkannya, wala lidororiha fi badanin au aklin, dan bukan faktor membahayakan pada tubuh dan akal. Jadi secara syariat najis adalah setiap benda yang haram untuk dikonsumsi. Harumatanawuluha, setiap ain, benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak dalam kondisi ikhtiar, mudah untuk memisahkan. Keharaman untuk dikonsumsi itu bukan faktor dimuliakan, bukan karena faktor menjijikkan, dan bukan karena faktor membahayakan, bukan. Ya memang faktornya karena dzatiyahnya itu. Dzatiyahnya itu. Ini pengertian najis secara syariat. Kemudian ada juga yang menafsiri najis secara syariat itu adalah setiap perkara yang menjijikkan, yamna'u min sihatis sholah, yang bisa mencegah keabsahan sholat, sekiranya tidak ada perkara yang membolehkannya. Jadi napa niku dari takrif pengertian ini, najis itu yang pertama adalah kullu ainin, kullu ainin, setiap ain, benda. Berarti selain ain, udara itu tidak masuk. Jadi harus benda. Kemudian haruma tanawuluha, yang haram untuk dikonsumsi, baik dimakan atau diminum atau selainnya. Jadi perkara najis secara syariat, setiap benda yang haram dikonsumsi. Dikonsumsi niku meliputi dimakan atau diminum atau yang lain. Alal itlaq, secara mutlak, ay adami taqyid bil qillah au kasroh, tidak ada qayyid sedikit atau banyak. Artinya untuk perkara najis itu sesuatu yang haram dikonsumsi secara mutlak, baik sedikit atau banyak. Halatal ikhtiar, dalam kondisi normal atau dalam kondisi mudah mendapatkan yang lain, tidak darurat. Ma'a suhulati tamyiz, disertai mudah untuk memisahkan. Lali hurmatiha, keharaman untuk dikonsumsi niku bukan karena faktor dimuliakannya, bukan. Kalau faktor dimuliakannya itu seperti daging manusia. Kalau ada orang meninggal dunia, itu dagingnya haram dimakan, bukan karena najis tapi karena dimuliakan. Walalistikdariha, dan juga faktor diharamkan untuk dikonsumsi itu bukan karena menjijikkannya. Kalau faktor haramnya dikonsumsi karena menjijikkan, itu seperti halnya mani, seperti halnya umbel. Umbel itu ora najis. Umbel kuwi ora najis tapi haram kok pangan. Haram dimakan. Kenapa? Menjijikkan.
Umbel kok genemi ya haram. Tapi orang najis umbel niku. Air ludah itu ndak najis, mani ndak najis, tetapi menjijikkan, haram dikonsumsi. Wala lidororiha, dan juga faktor keharaman dikonsumsi bukan karena membahayakan pada badan dan akal, mengecualikan kalau haramnya karena membahayakan, ya, karena membahayakannya. Niku mangke benten. Contohnya racun, mangan putas. Putas itu haram tetapi ndak najis. Ya, haram tapi ndak najis. Haramnya kenapa? Membahayakan pada dirinya. Ayatnya la tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Ay fa kharaja bil ain ar-rikh fa huwa tahir. Mengecualikan dari dawuh ain itu adalah angin. Kalau angin itu ndak najis. Kalau angin itu suci, ndak najis. Ndak najis. Wa kharaja bi hurmati tanawul mala yakhrumu tanawuluhu kasairil a'yan at-tahirah. Ya. Mengecualikan dengan dawuh haram, ya, mala yahrumu tanawulu, mengecualikan dengan dawuh haram untuk dikonsumsi perkara-perkara yang tidak haram dikonsumsi. Contohnya ya barang-barang yang suci. Wa dakhala fin najasah fadakhala fil itlaq, nggih, anit taqyid bil qillah au kasrah qalilun najasah. Mengecualikan dengan memasukkan pengertian mutlak. Mutlak itu artinya tanpa qayd, baik sedikit atau banyak, yaitu qalilun najasah, sedikitnya najis. Kakutratin min baulin itu masuk. Jadi kemutlakan dari haram untuk dikonsumsi secara mutlak meskipun namung sak tetes. Sak tetes banyu sak gelas kok campuri sak tetes air kencing itu haram. Diombe haram. Ataupun wakasi ruha qalilun najasati wakasi ruha. Ataupun najis itu banyak. Contohnya kaibrikin min baulin, sak kendi saka uyuh. Nggih. Wa kharaja bil ikhtiyar ad-darurat, mengecualikan dawuh ikhtiar. Ikhtiar niku napa mudah untuk mendapatkan yang lain dalam kondisi normal, mengecualikan kondisi darurat. Kalau darurat itu tubihul mahdhurat. Qaidai ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat niku menyebabkan boleh melakukan perkara yang diharamkan. Kalau darurat fa inna kharijah anit tahrim, kalau darurat ya ndak masalah meskipun itu bangkai. Ya fa innaha tubihu tanawulan najasah kal maitah. Kalau darurat terpaksa lek ora mangan niku mati, ya, atau qaruba ilal halak, mendekati kematian, maka memperbolehkan untuk memakan bangkai. Itu pengecualian, bukan karena bangkai itu suci, ya tetap najis, tapi karena darurat. Uai wa kharaja bisuhulati tamyiz, mengecualikan dengan dawuh mudah untuk memisahkan akludud, makan ulat, mangan ular sing mati, sing ular niku wau neng keju. Enek ular mati, ulat yang mati yang bercampur dengan keju, akhirnya kok pangan kejune ulare ya katut, itu
ndak apa-apa, mengecualikan. Atau au fakihah, misale enek uler mati tapi manggone neng buah, buahe sampean makan, itu ndak apa-apa. Ya, itu karena sulitnya untuk memisahkan. Nggih, fahuwa tanawludut khayyan maitan. Wa kharaja biqaulihi lali hurmatiha maitatul adami, mengecualikan dengan dawuh bukan karena keharaman dikonsumsi. Jadi najis tadi kan suatu benda yang haram dikonsumsi, itu bukan karena faktor dimuliakannya, mengecualikan dengan dawuh lali hurmatiha, yaitu bangkainya manusia. Kalau bangkainya manusia itu tidak boleh dikonsumsi bukan karena najis, tetapi karena dimuliakan. Jadi enek ada orang meninggal dunia, apakah boleh dagingnya diambil dimasak? Tidak boleh, haram. Kenapa haram dimakan? Apa najis? Enggak, bukan najis. Jasadnya manusia meskipun sampun wafat itu ndak najis, tetapi ndak boleh dimakan karena dimuliakan. Karena dimuliakan. Wa bi adamil istighdar almani wa nahwuhu. Kemudian keharaman untuk dikonsumsi najis itu bukan karena menjijikkan, mengecualikan mani. Kalau mani itu tidak najis, tetapi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena menjijikkan. Umbel itu bukan najis. Berarti umbel itu suci. Lele umbel itu najis berarti rongmu najis mengke. Umbel itu suci. Ya. Kal mukhat, umbel niku suci, tetapi haram dikonsumsi, haram dimakan. Kenapa? Apa karena najis? Oh enggak. Tapi karena menjijikkan, istighdar. Wa binafyi dharar al-hajar wan nabat al-mudir bi badan au aklin. Kemudian pengertian najis wau, keharaman memperoleh najis, mengkonsumsi najis wau bukan karena membahayakannya pada tubuh atau akal, mengecualikan batu. Watu niku suci. Batu itu suci. Tetapi kamu makan haram karena apa? Apa karena najis? Enggak. Karena membahayakan. Duit, paku ya. Paku itu suci. Tapi kamu makan haram. Kenapa? Karena membahayakan. Karena membahayakan. Nah, itu. Wan nabat al-mudirrah bi badan aklin. Kemudian seperti ganja. Ganja itu tidak najis, tetapi haram dimakan kecuali dengan resep dokter untuk pengobatan. Kenapa? Karena membahayakan pada tubuh. Ya, atau putas atau racun itu suci, tapi haram dikonsumsi karena membahayakan pada tubuh. Mana? Jadi itu pengecualian. Tsumma dzakara al-musannaf dhabitan lin najsi al-kharid minal qubul wad dubur biqaulihi wa kullu ma'in kharaja minas sabilan najsun. Kemudian musannaf memberi batasan tentang najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan itu kubul, tempat keluarnya pipis. Kalau jalan depan kubul, tempat keluarnya pipis. Kalau jalan belakang itu dubur, tempat keluarnya
tai. Nah, wa kullu ma'iin, setiap perkara cair, kharaja minas sabilen, yang keluar dari jalan depan dan belakang, itu hukumnya najis. Wa kullu ma'iin kharaja minas sabilen najsun, setiap barang atau perkara yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu hukumnya adalah najis. Najis. Wahwa shadiqun bil kharid al mu'tad kal baul wal ghaid wa bin nadir kadam wal qaih. Dawuh setiap perkara cair yang keluar dari jalan depan dan belakang itu memasukkan setiap perkara yang keluar, yang lazimnya itu keluar. Yang mu'tad itu artinya yang biasa keluar. Contohnya napa? Uyuh. Uyuh niku biasa metu napa mboten? Biasa keluar. Wal ghaid atau tai, berak itu biasa, itu ya najis. Kencing najis, berak juga najis, itu sing kebiasa. Utawa perkara sing metu niku perkara sing langka. Contone napa? Kadam, nguyuh kok ora bukan kencing tapi getih. Keluar dari jalan depannya getih, cur getih. Itu langka, meskipun yang keluar getih itu panggah napa? Najis. Utawa sing metu misale susu. Nguyuh kok metune susu. Nah, ya panggah najis. Kalau keluar dari jalan depan najis, apapun bentuknya. Utawa nanah, cur, nanah, ya najis. Najis. Ilal mania, kecuali mani. Setiap perkara yang keluar dari jalan depan dan belakang hukumnya najis kecuali mani. Kalau mani itu suci. Mani itu suci, tidak najis. Mani baik dari manusia ataupun dari hayawan selain anjing, celeng atau keturunannya. Ya. Jadi kalau maninya anjing najis, kalau maninya celeng najis, maninya babi najis, atau keturunannya celeng kawin sama celeng, babi sama babi, anjing sama anjing, atau babi sama celeng, atau anjing kawin sama kambing, anaknya maninya mengke najis. Wa kharaja bima'in, mengecualikan dengan dawuh ma'e. Jadi ma'e itu perkara yang cair. Mengecualikan dari perkara sing cair adud wa kullu mutasallibin, ular, set. Set itu najis apa ndak? Ndak najis, tapi mutanajis. Sampean harus membedakan istilah najis sama mutanajis. Kalau najis memang dzatiyai najis. Kalau set itu asline suci tapi kena najis. Artinya kalau set kena disuceni. Ngoten. Atau misalnya berak buang air besar metune apa? Duit. Metune emas. Nggih, misale napa ghaid buang air besar keluar napa emas. Iku najis apa ora? Ndak najis. Tapi
mutanajis. Artinya apa? Mutanajis itu asline perkara suci tapi kena najis bisa disucikan. Tapi kalau najis itu ya memang datiae najis, ora kena disuceni. Kencing itu najis, ora mutanajis. Sampeyan kudu iso bedakne istilah najis sama mutanajis. Sarunge sampeyan kecipratan uyuh iku jenenge mutanajis, kenean najis, asline suci. Tapi nek uyuhe dhewe kuwi najis, kencing itu najis bukan mutanajis. Jadi wa kharaja bima'in mengecualikan dengan dawuh perkara yang cair, adud, set, dan setiap perkara sing atos sing boten berubah di dalam perut, maka falaisa binajsin, maka ndak dihukumi najis. Bal mutanajisun, bahkan perkara niku mutanajis yadhuru bil ghusli, yang bisa disucikan dengan cara dibasuh. Jadi niki lho ya, kadang orang itu ndak bisa membedakan antara najis sama mutanajis. Kalau najis itu dzatiyai najis. Contohnya apa? Kaya tai. Tai niku najis atau mutanajis? Najis. Uyuh najis, gitu. Babi najis. Wes. Terus enek sing mutanajis. Mutanajis itu asline suci, cuman kena najis. Enek emas diuyui, kecemplung neng uyuh, masih najis apa mutanajis? Mutanajis. Artinya mutanajis itu asline suci, kena najis dan bisa disucikan. Ngono lho. Nah, perkara sing metu saka jalan depan atau belakang sing atos, sing sekiranya ndak berubah di waduk, itu bukan najis tapi mutanajis. Mutanajis contohnya enek wong ngelek duit, enek wong ngelek emas 100 gram di puangan. Metune pas ngising, metune emas 100 gram. Mas kuwi najis apa mutanajis? Mutanajis. Kowe iku diresiki, dikumbah, suci punan. Ngono lho ya. Karena apa? Ndak berubah di perut. Wa fi ba'din nusakhi kullu ma yakhruju, di dalam redaksi sebagian nusah diungkapkan kullu ma yakhruju, setiap perkara yang keluar dengan menggunakan lafadz fi'il mudhari'. Lek dalam naskah Fathul Qorib kan kullu ma'in kharaja. Kharaja ki fi'il madhi apa mudhari'? Madhi. Kalau dalam kitab yang lain ungkapane kullu ma yakhruju dengan fi'il mudhari'. Wa isqati ma'e, ndak ada kalimat ma'e-nya. Tapi kalau dalam Fathul Qorib kullu ma'in kharaja. Nggih, itu hanya perbedaan nusah. Nggih, walhasil terus pundi? Najis itu intinya ada makna secara lughat, ada makna secara syara', dan yang harus kita pegangi makna secara syara'. Najis secara syara' apa? Kullu ainin, setiap barang benda yang haram dikonsumsi secara mutlak, baik sedikit atau banyak, dalam kondisi normal, disertai mudah untuk memisahkannya. Keharaman dikonsumsi niku bukan karena dimuliakan dan bukan karena menjijikkan dan bukan karena membahayakannya pada badan dan akal. Nggih. Niki pengertian najis. Untuk pembagian najis akan dijelaskan
pada bab-bab setelahnya. Mugi-mugi kita diparingi ilmu sing barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina, auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.